Salah satu sebab juga kenapa diangkat tema ini, nasihat untuk dari dalam diri kita agar kita semakin introspeksi. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan mulai malas, mulai tidak ada kelezatan di dalamnya, sekedar tunai kewajiban, sekedar merasa sudah mengerjakan ibadah tersebut. Belum lagi berbicara masalah istiqamahnya. Apalagi kita dalam bulan Ramadan sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan, "Idza kana yaumul qiyamah", jika nanti pada hari kiamat, "inkashafal ghidha", semua akan nampak, "wa anqata'atis subul", dan semua jalan tertutup, "illa dzikrallah azza wajalla", kecuali berzikir kepada Allah azza wajalla. Coba ibadah zikir tersebut di antara orang-orang yang sudah ngaji tauhid, apakah benar-benar tertanam di dalam lisan? La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Masih saja lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah SWT. Ilmunya bahwasanya berzikir dengan yang tidak berzikir perbandingannya antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Tahu kita ilmunya, diamalkankah itu? Tahu kita ilmunya kalau hari Jumat memperbanyak bersolawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengapa sedikit sekali, bisa dihitung mungkin beberapa kali saja, puluhan kali saja berzikir kepada Allah dengan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa aktsirus salata fihi alaihi. Sesungguhnya hari yang paling mulia di antara kalian, bagi kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah bersalawat atas. Berapa banyak lisan yang kita ucapkan. Rasulullah SAW setiap kali bermajlis minimal 70 kali mengucap Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Paman-paman, kakak-kakak saya, kakek-kakek saya yang sudah berumur 40-an, tahu kita ilmunya. Hatta idza balagha syuddahu wa balagha 40 sana, sampai jika dia sudah dewasa, kemudian sampai kepada umur kesempurnaan 40. Dan hati-hati, saya pesan, kalau orang sudah umur 40, hati-hati memilih kebiasaan, karena kebiasaannya tidak akan berubah. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tahu dia ayatnya, dibaca enggak? Tahu dia Al-Quran, penghafal Quran. Coba sekarang yang katanya sudah duduk lama ngaji, mohon maaf ya, ini nasihat. Kalau telinganya panas, ya berarti nasihatnya bermanfaat. Kita cukupkan dulu untuk mengoreksi amalan orang lain. Kita koreksi diri kita dulu. Menghafal Al-Quran bukan tugasnya para santri. Tugas kita sebagai seorang muslim yang ingin mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-siyam wal Quran yashfa'an yaumal qiyamah. Puasa dan membaca Al-Quran adalah kedua-duanya pemberi syafaat nanti pada hari kiamat. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Menghafal Al-Quran. Dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, bacalah nanti pada hari kiamat. Kemudian teruslah baca dan naiklah setiap ayat yang kau baca. Dan ada pelajaran menarik dari Imam At-Tibi rahimahullah, salah seorang pensyarah Sahih Bukhari yang perkataannya sering dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Salah satu pelajarannya adalah orang yang hafidh Al-Quran 30 juz, nanti di hari kiamat dia akan baca ayat itu satu ayat naik, satu ayat naik. Ketika dia sudah sampai minal jinnati wan nas, dia ulang lagi dari awal. Berarti tidak akan pernah berhenti naiknya. Coba introspeksi diri kita. Berapa banyak hafalanmu? Wahai yang sudah ngaji lama, yang sudah duduk di majelis ilmu, yang sudah ngaji tauhid. Semestinya orang yang ngaji tauhid, salah satu bacaan dia yang paling dia suka baca, matanya dia, kalau bahasanya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, law akafan nas 'ala al-Qur'an kama akafu 'ala al-jawwalat la tuma'anna qalbuh wala tabat hayatuh. Kalau seandainya orang i'tikaf, manusia i'tikaf matanya terhadap Al-Quran sebagaimana dia
matanya i'tikaf terhadap handphonenya, niscaya dia akan senang hidupnya, akan bahagia. Mana pengamalannya? Bukankah salah satu tanda tauhidullah, dan ini adalah a'la maqamut tauhid, mahabbatullah azza wa jalla, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk cinta kepada Allah, cinta kepada kalamullah azza wa jalla. Bahkan Khabbab Ibn al-Arad mengatakan, taqarrab mastata', silahkan kerjakan ibadah kepada Allah untuk mendekatkan dirimu kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Wa'lam annaka lan tataqarraba ilaih ahabba min kalami. Ketahuilah bahwasanya engkau tidak akan pernah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan membaca Al-Qur'an.